Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum saya menjelaskan materi tersebut, di materi ini kalian siapkan buku dan pulpennya. Silakan catat ketika saya menjelaskan. Jadi untuk kelas 10 di mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan itu kalian tidak langsung melakukan praktek, tetapi kalian akan belajar materi tentang dasar-dasar prakarya dan kewirausahaan terlebih dahulu. Yang pertama di bab 1 yaitu dasar-dasar prakarya dan kewirausahaan. A. Pengertian prakarya. Prakarya berasal dari istilah pra dan karya. Pra mempunyai makna belum dan karya adalah hasil kerja, sehingga prakarya didefinisikan sebagai hasil kerja yang belum jadi. Prakarya masih berupa proof of concept atau sebuah prototipe yang dimana prakarya belum mempunyai target pemasaran. Oleh sebab itu belum ada penggunaannya atau konsumennya. Satu-satunya penggunanya mungkin si developer atau desainer itu sendiri. Kualitas belum menjadi perhatian sebab yang penting bentuk dasarnya saja. Harga sebuah prakarya ditentukan sangat subjektif sebab belum tahu potensi pasarnya. Prakarya memiliki pengertian keterampilan, hastakarya, kerajinan tangan atau keterampilan tangan. Bahan yang digunakan tersedia secara umum di pasaran, sehingga kita tinggal merangkai atau memanfaatkan limbah dan bahan bekas. Prakarya mempunyai peranan penting dalam pengembangan kreativitas dan mengembangkan menjadi sebuah inovasi baru. Prakarya belum mempunyai target pemasaran, oleh karena itu belum ada penggunanya atau konsumennya. Satu-satunya pengguna ialah si developer. Masuk ke bagian B, dasar-dasar kewirausahaan. A. Perbedaan konsep kewirausahaan dengan wirausahawan. Kewirausahaan adalah suatu sikap jiwa dan kemampuan untuk menciptakan suatu hal yang baru, yang sangat bernilai dan berguna bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Sehingga seorang wirausahawan itu mempunyai kemampuan yang cukup tinggi dalam berkreativitas. Jadi mungkin adik-adik di kalian itu mungkin ada yang bisa nantinya menjadi seorang wirausahawan ketika kalian mempunyai keinginan, niat dan sebuah kreativitas. Wirausahawan adalah orang-orang yang memiliki kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan yang tepat, mengambil keuntungan serta memiliki sifat, watak dan kemampuan untuk mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif dalam rangka meraih sukses atau meningkatkan pendapatan. Jadi, orang yang menjadi seorang wirausahawan itu berusaha bagaimana membuat sebuah kreativitas atau inovasi agar dia bisa mendapatkan penghasilan yang lebih. Itulah seorang wirausahawan. B. Sifat wirausahawan bukan keturunan. Seorang wirausahawan itu dikatakan bukan keturunan karena itu adalah proses hasil dari belajar. Siapapun bisa menjadi seorang wirausahawan kalau dia mau dan tekun. Hal ini membuktikan bahwa tidak ada hambatan yang sifatnya genetik bagi seorang untuk menjadi wirausahawan. Jangan sampai kalian berpikir bahwa orang tuanya seorang wirausahawan, mungkin dia akan menjadi seorang wirausahawan yang sukses. Orang tua saya bukan seorang wirausahawan, saya mungkin tidak akan jadi seorang wirausahawan yang sukses. Itu bukan patokan seorang wirausahawan.
Karena seorang wirausahawan adalah hasil dari belajar. Ketika kalian belajar tekun, punya usaha, keinginan yang kuat, kemungkinan besar kalian akan menjadi seorang wirausahawan yang sukses juga. Jadi tidak ada patokan bahwa wirausahawan itu dari keturunan. Nomor 2, stimulasi dan motivasi wirausaha. Motivasi dalam wirausaha. Perkataan motivasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu motivation. Kata asalnya ialah motif. Motivasi adalah sesuatu yang menggerak dan mengarahkan seseorang dalam tindakan-tindakannya secara negatif atau positif. Jadi, sebuah motivasi akan membuat orang menjadi lebih bersemangat, sehingga kita dalam menjadi seorang wirausahawan, ketika kita ingin menjadi seorang wirausahawan, kita harus memotivasi diri agar giat dalam melakukan usaha kita. Jangan sampai pikiran-pikiran negatif yang bersarang di kepala kita menjadikan itu motivasi yang negatif, sehingga kita tidak bersemangat dalam usaha kita. Jadi motivasi adalah bagian pokok dalam sebuah usaha. Beberapa pengertian motivasi. 1. Motivasi adalah suatu bentuk dorongan pikiran dan hati yang menjadi penggerak utama seseorang, sebuah keluarga atau organisasi untuk mencapai apa yang diinginkan. Jadi sebuah motivasi itu adalah dorongan pikiran sebagai penggerak dalam tubuh kita agar kita bisa mencapai suatu hal yang diinginkan. Kemudian nomor 2, motivasi adalah stimulasi atau semangat akibat rangsangan atau kegairahan terhadap sesuatu yang benar-benar diinginkan. Jadi ada hal yang diinginkan, itu akan menjadi sebuah motivasi atau semangat kerja agar kita bisa mencapai hal tersebut. Nomor 3, karakteristik wirausahawan. Yang pertama, inisiatif. Seorang wirausahawan harus mempunyai inisiatif, yaitu prakarsa atau ikhtiar dalam membuka peluang atau membangun kegiatan yang berguna bagi dirinya dan orang lain. Jadi seorang wirausahawan harus mempunyai karakteristik inisiatif dulu. Dia mempunyai inisiatif, keinginan untuk membuat sebuah usaha itu dengan prakarsa atau ikhtiar. Kemudian nomor 2, yang kedua, karakteristik yang kedua, disiplin. Dalam menjalankan kehidupan dan kegiatan usahanya, wirausahawan dituntut untuk memiliki kedisiplinan. Kedisiplinan harus diterapkan dalam berbagai hal sesuai dengan usaha yang sedang dijalankan. Jadi dalam sebuah usaha kita harus disiplin agar usaha berjalan dengan baik dan teratur. Kemudian ketiga, komitmen tinggi. Untuk mendukung tercapainya keberhasilan usaha, wirausaha harus mempunyai komitmen yang tinggi terhadap kegiatan usaha yang dijalankan. Jadi dia harus mempunyai komitmen tinggi agar keberhasilan usahanya lebih tinggi lagi, sehingga usaha yang dijalani bisa berjalan dengan baik. Yang keempat, jujur. Sifat jujur adalah perilaku utama yang harus ditonjolkan wirausaha untuk membangun kepercayaan dari semua pihak, antara lain mitra kerja, kreditor, dan pelanggan. Jadi seorang wirausahawan harus mempunyai karakter yang jujur, karena dalam sebuah usaha, ketika usaha tersebut dijalankan dengan ketidakjujuran, yakin saja usaha tersebut akan menurun atau tidak berhasil. Kenapa? Karena orang akan cenderung tidak percaya lagi ketika kita tidak jujur dalam melakukan usaha tersebut. Yang kelima, kreatif dan inovatif. Wirausaha harus mempunyai kreativitas atau daya cipta yang relatif tinggi, intuisi yang kuat, wawasan yang luas, prakarsa inisiatif yang relatif tinggi, sehingga mampu menjadi pribadi yang inovatif. Jadi seorang wirausaha
tidak sekedar mempunyai usaha, dia harus kreatif dan inovatif. Kenapa? Karena dalam usaha pasti ada persaingan. Dengan adanya persaingan, kita harus kreatif dalam menjalankan usaha kita agar semakin menarik. Seperti itu. Yang keenam, yang terakhir, mandiri dan realistis. Wirausaha harus memiliki sikap hidup mandiri, dinamis, dan dapat memandang kehidupan serta perkembangan bisnis secara realistis. Ia harus memiliki jiwa kepemimpinan dan sikap yang pantang menyerah. Dengan karakteristik seperti yang diungkapkan di atas, maka seorang wirausahawan biasanya mempunyai kemampuan tertentu. Jadi seorang wirausahawan harus mempunyai karakter mandiri. Kenapa? Karena dalam sebuah usaha harus sabar menjalankan hal tersebut. Dengan metode mandiri, usaha tersebut akan awet dan berjalan dengan baik. Dalam keenam karakter tersebut, seorang harus mempunyai kemampuan yang lain juga, seperti kemampuan dalam membuka, mencari, menciptakan, dan menggunakan peluang. Jadi kemampuan yang membuka usaha, mencari usaha yang baru, atau menciptakan usaha baru, dan menggunakan peluang yang ada. Jadi kita harus melihat peluang apa yang ada di lingkungan tersebut. Jangan hanya membuka usaha dengan hobi yang ada tanpa melihat peluang yang ada di sekitar kita. Kemudian kemampuan untuk menemukan sesuatu yang baru. Jadi seperti yang kelima tadi, kreatif. Dalam membuat sebuah usaha kita harus menemukan sesuatu hal yang baru yang dapat menjadi gebrakan dan ciri khas usaha kita. Kemudian kemampuan untuk menyatukan faktor-faktor produksi atau mengorganisasikan perusahaan secara efektif dan efisien. Jadi harus mempunyai kemampuan untuk menyatukan faktor-faktor produksinya agar mengorganisasi perusahaan secara efektif dan efisien. Kemudian kemampuan dalam beradaptasi dengan lingkungan bisnis, masyarakat, dan pemerintah. Jadi ketika kita membuat sebuah bisnis, kita harus mampu beradaptasi dengan lingkungan kita, masyarakat yang ada, dan pemerintah sebagai penunjang agar usaha kita bisa berjalan dengan baik, punya sebuah dukungan dalam lingkungan, bisnis, masyarakat, dan pemerintah. Kemudian kemampuan dalam mengambil keputusan dan meminimalkan risiko. Jadi ketika kita membuat sebuah usaha, kita harus mampu mengambil keputusan dan meminimalisir risiko yang ada. Kemudian kemampuan memanfaatkan fasilitas dan teknologi yang ada. Dalam menjalankan sebuah usaha kita harus mampu memanfaatkan fasilitas dan teknologi yang ada. Jangan sampai ada fasilitas dan teknologi yang disiapkan tetapi tidak digunakan dengan maksimal dan baik, maka usaha tidak akan berjalan lebih maksimal lagi. Kemudian kemampuan untuk bersaing dengan pihak lain. Jadi sebagai pengusaha, seorang wirausahawan, kita harus mampu untuk bersaing dengan pihak lain dengan melakukan inovasi-inovasi baru, gebrakan baru dengan yang lain. Kemudian yang keempat, faktor-faktor penyebab kegagalan dan keberhasilan seseorang berdasarkan karakteristik wirausahawan. Jadi ada penyebab kegagalan seseorang dalam berwirausahawan dan ada juga penyebab keberhasilan seseorang dalam berwirausahawan. Yang pertama, keberhasilan wirausahawan. Untuk menjadi seorang wirausahawan diperlukan dukungan dari orang lain yang berhubungan dengan bisnis yang kita kelola. Seorang wirausahawan harus mau menghadapi tantangan dan risiko yang ada. Risiko dijadikan sebagai pemacu untuk maju. Dengan adanya risiko, seorang wirausahawan akan semakin maju. Menurut Murphy dan Pick yang diterjemahkan dalam bukunya oleh Bukhari Alam, ada 8 anak tangga yang meliputi
keberhasilan seorang wirausaha dalam mengembangkan profesinya. Yang pertama, kerja keras. Kerja keras merupakan modal keberhasilan seorang wirausaha. Setiap pengusaha yang sukses menempuh kerja keras yang sungguh-sungguh dalam usahanya, maka dia akan mempunyai usaha yang baik. Yang kedua, kerjasama dengan orang lain. Seorang wirausahawan harus mampu bekerja sama dengan orang lain agar usaha yang dia jalani bisa mempunyai dukungan, bantuan, dan seorang konsumen. Kemudian yang ketiga, penampilan yang baik. Penampilan yang baik ditekankan pada penampilan perilaku yang jujur dan disiplin. Jadi seseorang harus mempunyai penampilan yang baik, yaitu perilaku yang jujur dan disiplin dalam sebuah usaha. Yang keempat, yakin. Seorang wirausahawan harus dapat yakin kepada diri sendiri, yaitu keyakinan untuk maju dan dilandasi ketekunan serta kesabaran. Jadi kita harus yakin bahwa usaha yang kita jalani itu bisa maju, dan kita harus sabar dalam melaksanakan usaha tersebut. Kemudian yang kelima, pandai membuat keputusan. Jadi seorang wirausahawan harus dapat membuat keputusan jika dihadapkan pada alternatif sulit dengan cara pertimbangan yang matang. Jangan ragu-ragu dengan mengambil keputusan yang baik sesuai dengan keyakinan. Yang keenam, mau menambah ilmu pengetahuan. Dengan menambah ilmu pengetahuan, terutama di bidang usaha, diharapkan seorang wirausahawan dapat mendukung kemampuan dan kemajuan dalam usaha. Yang ketujuh, ambisi untuk maju. Tanpa ambisi yang kuat, seorang wirausahawan tidak akan dapat mencapai keberhasilan. Ambisi yang kuat harus diimbangi dengan usaha yang keras dan disiplin diri yang baik. Yang kedelapan, pandai berkomunikasi. Seorang wirausaha harus dapat menarik orang lain dengan tutur kata yang baik, sopan, jujur, dan percaya diri. Dengan demikian akan memberi kesan kepada orang lain menjadi tertarik dan orang akan percaya dengan apa yang disampaikan. Yang kedua, kegagalan wirausahawan. Penyebab kegagalan dalam usaha pada umumnya disebabkan 4 faktor utama, antara lain: 1. Kurangnya dana untuk modal. Yang kedua, kurangnya pengalaman dalam bidang bisnis. Orang sering membuka sebuah bisnis tanpa adanya pengalaman, maka itu salah satu faktor yang akan menyebabkan kegagalan. Yang ketiga, tidak adanya perencanaan yang tepat dan matang. Tanpa adanya perencanaan langsung membuka sebuah bisnis, kemungkinan besar akan adanya kegagalan sebuah usaha tersebut. Yang keempat, tidak cocoknya minat terhadap bidang usaha yang sedang digelutinya. Dia tidak mempunyai hobi dalam usaha tersebut. Tiba-tiba dia membuka usaha tersebut dengan adanya dukungan orang lain, maka kemungkinan besar kegagalan akan terjadi dalam sebuah usaha tersebut. Jadi menurut Alex S. Nitisinski, kegagalan wirausaha dalam menjalankan bisnis terbagi menjadi 2, yaitu kegagalan yang dapat dihindarkan. Hal yang ini tidak perlu terjadi karena pengusaha dapat menghindari dan dapat diantisipasi sebelumnya. Misalnya, salah mengelola perusahaan, tidak ada rencana yang matang, pelayanan yang kurang baik, dan lain-lain. Yang kedua, kegagalan yang tidak dapat dihindari, yaitu kegagalan yang sulit atau hampir tidak dapat dihindari seperti bencana alam, peperangan, kebakaran, atau kecelakaan. Sebab-sebab kegagalan dalam menjalankan usaha. Yang pertama, kurang ulet dan cepat putus asa. Yang kedua, kurang tekun dan kurang teliti. Yang ketiga, tidak jujur dan kurang cekatan. Yang keempat, kekeliruan dalam memilih lapangan usaha. Yang kelima, kurang inisiatif dan kurang kreatif. Yang keenam, memulai usaha tanpa pengalaman dengan modal pinjaman. Yang ketujuh, mengambil kredit tanpa pertimbangan yang matang. Yang kedelapan, kurang dapat menyesuaikan dengan selera konsumen. Pelayanan yang kurang baik, banyaknya piutang ragu-ragu, banyaknya pemborosan dan penyimpangan,
kekeliruan menghitung harga pokok, menyamakan perusahaan sebagai badan sosial, sulit memisahkan antara harta pribadi dengan harta perusahaan, kemacetan yang sering terjadi, kurangnya pengawasan. Nah, jadi untuk pertemuan pertama itulah materi yang bisa saya jelaskan. Silakan catat kembali di buku catatan. Setelah itu kalian selfie dengan foto-foto hasil catatan kalian dan kirim ke grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.